terima kasih. Kampung kita jadi aman. Sudah. Nggak usah besar-besarin. Ini mah hal sepele kecil. Itu kan sudah tugas saya sebagai seorang pendekar. Terima kasih ya. Nona pendekar, tolong kami, Nona. Kami mohon, Nona. Nona, tolonglah kami yang malang ini, Nona. Sudahlah, Bu. Pak, jangan seperti ini. Apa yang bisa saya bantu? Kita bantu yuk. Nek, Nenek mau kemana? Mau pulang. Lagi enggak? Sini, Nek. Biar Bima bantuin berhentinya. Biar saja, nenek juga masih kuat. Biar, Nak. Aduh, kamu ini baik sekali sih. Iya, Nek. Bima tahu Nenek masih kuat, tapi biar Bima aja yang bawa. Sini. Iya, Nek, nggak apa-apa. Lagi pula, apa gunanya anak laki-laki ada di sini? Iya, Nek. Bima itu kan laki-laki pendekar. Iya, pendekar tukang molor. Bima, pendekar, tukang molor. Iya, begitu, Nek. Bima, pendekar, tukang molor. Nenek, rumah Nenek di mana? Rumah nenek di dalam hutan situ. Nenek nggak takut sama makhluk pemakan manusia yang ada di hutan ini, Nek? Rupanya seperti apa? Kalau rupanya sih kita berdua nggak tahu persis, Nek. Ya, Nenek mau main tebak-tebakan nggak, Nek? tebak-tebakan apa? Mau ya, Nek? Nenek, tebak-tebakannya itu hitam, kecil. Kalau disentil, kita bertiga babak belur. Udah, Nek, jangan diladenin. Wah, hitam, kecil, kalau disentil, babak belur. Iya, Nek, coba pikir. Binatang apa itu? Binatang apa? Nyerah, Nenek. Nyerah deh, nyerah. Masa gitu aja Nenek nggak tahu? Apa? Udah lah, Nek. Itu tai lalat beri prima. Tai lalat beri prima. Tai lalat beri prima. Aduh, bisa aja kamu. Tapi, Nek, aneh. Selama Nenek tinggal di dalam hutan ini, Nenek kok nggak pernah ngeliat makhluk gaib yang membuat resah penduduk desa. Iya, nenek juga pernah mendengar dari penduduk desa sini. Tapi binatangnya itu seperti apa? Jelek banget, Nek, katanya. Udah hitam, bau, jelek lagi. Jadi binatangnya ini. Raka, bila terjadi sesuatu dengan ayah, tempalah dirimu di Gunung Tenaka untuk mencapai kesempurnaan. Apa yang dimaksud ayah dengan terjadi sesuatu? Ayah, selama Raka masih hidup, tidak ada seorang pun mampu mendekati ayah. Lagi pula, ayah, di dunia ini tidak banyak orang yang mempunyai kesaktian setara dengan ayah. Raka, ada saatnya nanti kamu akan mengerti apa yang akan terjadi. Ayah. Dasar sahabat siluman, rasakan jurus pedang Sri Raja. Sahabat siluman, rasakan jurus pedang Sri Raja. Bima, di mana bagian lunak dan laba-laba itu?
Ayo Bima, cepat. Oh, jadi kita main tebak-tebakan nih, Kak? Kalau bisa jawab, mungkin kita akan berhasil. Bima tahu, Kak. Bima tahu, Kak. Di mana? Perutnya, Kak. Cepetan perutnya. Nggak mempan. Bener, Kak. Kakak tuh salah. Tapi bener kok. Titik lunaknya tuh ada di perut. Yang kakak tahu itu di punggung, bukan di perut. Perutnya di bawah, Kak. Oh, iya. Jangan pedang. Menembus bumi. Kak Safi! Kak Safi emang hebat. Betul kan apa kata Bima? Perutnya. Iya, kamu emang hebat. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku udah kalah deh. Bima. Yaudah yuk, udah sore nih. Kita balik ke desa. Ayo. Dasar nenek serakah. Gara-gara ulahnya, seluruh rencanaku jadi bubar. Aku tahu kemana aku harus pergi. Dengan matinya nenek laba-laba dan perginya si kakek peramal dari hutan larangan, desa Lereng pun kembali menjadi aman. Berita pun menyebar dengan cepat di kalangan penduduk desa. Seorang pendekar wanita bernama Safi dan sahabatnya bernama Bima dengan saktinya telah membasmi siluman penunggu hutan larangan. Tanpa diduga oleh Safi dan Bima, kedatangan mereka di desa Lereng pun disambut hangat oleh para penduduk dengan ucapan terima kasih. Terima kasih pendekar. Terima kasih. Kampung kita jadi aman. Sudah. Nggak usah besar-besarin. Ini mah hal sepele kecil. Itu kan sudah tugas saya sebagai seorang pendekar. Terima kasih ya. Nona pendekar, tolong kami, Nona. Kami mohon, Nona. Nona, tolonglah kami yang malang ini, Nona. Sudahlah, Bu. Pak, jangan seperti ini. Apa yang bisa saya bantu? Ya, Bu, bilang aja, Bu. Siapa yang bikin Ibu sama Bapak nangis? Biar kita hajar tuh orang. Pendekar. Ayo, Bu, bangun. Pak. Begini, pendekar. Selamatkan anak kami. Musibah apakah yang sebenarnya dialami oleh suami istri yang malang itu? Ternyata, suami istri tersebut dulunya adalah seorang pedagang di pasar. Karena penduduk desa ketakutan, akibat ulah siluman hutan larangan, banyak penduduk meninggalkan desa. Yang akhirnya, mereka tidak lagi bisa berjualan di pasar. Demi menafkahi anak istrinya, sang suami memberanikan diri beralih profesi sebagai petani dengan pinjaman uang dari seorang kaya raya bernama Juragan Kasim. Jore, apa kamu sudah pikirkan mengenai permohonan pinjaman ini? Sudah, Tuan. Sekarang ini hanya Tuhan harapan saya. Bila Tuhan tidak membantu, saya tidak tahu lagi harus kemana, Tuan. Tapi ingat, Jore, aku tidak pernah berbelas kasihan sedikit pun bila berurusan dengan hartaku. Saya mengerti. Bagus, Jore. Jadi, pastinya kamu juga mengerti kan? Bila di kemudian hari, terpaksa aku bertindak kasar. Bila kamu gagal mengembalikan hutang kamu. Saya mengerti. Ini. Ambil sebagai modal usaha kamu. Tapi ingat, Jore. 6 bulan lagi, kamu harus bayar 2 kali lipat dari yang kamu terima sekarang ini. Tapi Tuan, Apa? Aku tidak adil. Iya.
Maaf Tuan. Tuan sangat adil. Terima kasih Tuan. Dengan modal yang didapat dari Tuan